Halo, selamat pagi. Pagi ini saya mau San Mori sendirian, mau nyari sarapan. Oke, langsung aja start up mesin. Ini saya dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang jam 7.48. Itu ada monyet. Halo. Saya mau ngisi bensin dulu, baru ntar jalan lagi. Hari ini hari Minggu, cerah. Buat yang nanya saya lagi di mana, saya lagi di Riau, di Rumbai. Minggu lalu sebenarnya saya mau vlogging juga, sebenarnya bikin video juga San Mori. Cuma minggu lalu asap tebel, ya biasalah penyakit tahunan Riau. Tapi hari ini alhamdulillah cerah, enak cuacanya. Jadi rencananya nanti saya mau ke Minas, mau jalan-jalan keliling sendirian, sarapan. Tapi ini sekarang saya mau isi bensin dulu, keluar kompleks dulu. Soalnya di dalam camp nggak ada pom bensin. Oh iya, untuk dalam kompleks kecepatan maksimalnya dibatasi 40. Soalnya banyak speed sensor, speed kamera di sini. Kalau ngelanggar bisa kena warning. Oh iya, kemarin saya udah sempet upload hampir 3 minggu yang lalu tentang review yang dan user experience saya ya tentang motor ini. Tapi banyak yang request, banyak yang minta saya ngevlog sambil naik di atas motor. Nah ini saya udah naik di atas motor sambil ngevlog. Ya nanti sekalian jalan, itu saya mau ya ngobrol-ngobrol dikit lah, ngebahas apa aja yang ada di pikiran saya. Tapi ini saya mau isi bensin dulu. Ini saya masih di dalam Rumbai Camp, kompleks perumahannya PT Chevron. Jadi sepi banget jalanan. Nah ini kita keluar camp, ada gate pemeriksaan. Jadi tiap masuk sama keluar diperiksa. Bang,
Oke, ini udah di luar camp. Saya mau isi bensin dulu. Bensinnya tinggal 1 strip. Dari minggu lalu nggak saya isi soalnya. Oke, pom bensin di depan, saya isi bensin dulu. Oke, udah isi bensin. Full Pertamax. Yuk, lanjut. Oke, mau masuk camp lagi. Jadi Minas, ke camp Minas kan lewatnya lewat Rumbai juga. Rumbai camp tadi. Aduh. Oke. Ini saya di Rumbai, masih Rumbai tapi di luar campnya. Ini mau masuk lagi ke camp Rumbai. Saya biasanya kalau Sarmuhori sih bareng teman-teman biasanya. Cuma kali ini pada sibuk semua kayaknya. Ya udahlah, sendiri aja. Rp 250 bang. Hah? 250. Iya. Ya. Siapa bang? Suzuki bang. Kata 1.000
Hah? Apa? Enggak lah. Emang. Ditanyain berapa cc ini. Soalnya satpamnya pun nanyain. Bang, satpam sering nanyain berapa cc. Gede soalnya nih motor tuh, bukti kan bro, bukti kalau Inazuma ini langka banget di jalanan, jarang banget dilihat orang, sekalinya ketemu ditanyain pasti berapa cc. Tadi yang bang satpamnya kira 600 cc. Lalu cuma 250. Oke lah. Oke, sekarang saya udah di kompleks Rumbai lagi, balik lagi, tadi habis isi bensin kan. Mau ke Minas Camp juga. Nah ini speed kameranya nih contohnya nih. Nah, jadi speed limitnya 40. Oke, San Mori kali ini saya ke Minas ini bukan kota ya. Jadi kalau biasanya kalau mungkin bro-bro di kota besar semua, kalau San Mori pasti ke spot yang ya di pusat kota atau di tempat-tempat nongkrong gitu. Kali ini saya enggak. Saya akan bawa bro semua San Mori lewat jalan yang sepi. Nggak sepi sih, maksudnya jalan, bukan jalan besar, ngelewatin hutan sawit. Dan nanti di Minas juga perumahan juga sih, sepi, lebih sepi dari ini. Ya dinikmatin aja videonya. Ini hari Minggu, semua pada jalan kaki, olahraga. Nah itu main basket. Ya gitulah aktivitas pagi hari ini di cuaca yang cerah sekali. Wah, saya suka. Sebenarnya tadi rencana awalnya mau trekking sih di Minas, mau hiking sama kawan-kawan, cuma pada nggak bisa. Nggak tahu, mungkin ada kesibukan masing-masing. Jadi mungkin minggu depan, dan minggu ini ya saya jalan sendirian aja. San Mori. Oh iya, ini mungkin bro ngeliat kadang kecepatan saya lebih 40, 43, 42. Sebenarnya nggak masalah, soalnya saya udah pernah ngetes deviasi speedometer versus GPS-nya Suzuki Inazuma ini sekitar 3 km kalau kecepatan di antara 40 sampai 60. Terus di atas 90 itu mulai deviasinya makin tinggi, sekitar 6 sampai 8 kilo. Jadi makin kenceng, deviasi makin lumayan gede. Tapi dia nggak akan pernah melebihi 10 km deviasinya. Jadi menurut saya ya masih wajar lah deviasi segitu. Oke, saya kompleks Jati. Cuacanya cerah tapi agak berkabut, nggak tahu apa asap atau embun, tapi udah jam segini harusnya nggak ada embun sih, mungkin asap ya. Ya biasalah penyakit tahunan di Riau bro, selalu ada asap. Nah ini pemeriksaan bypass.
Ini bypass ini menghubungkan Rumbai Camp dan Minas Camp. Oke, saya udah masuk bypass. Di bypass ini kecepatan maksimalnya dibatasin 70 km bro ya. Jadi karena ini jalanan dibangun perusahaan, jadi ngikutin aturan perusahaan. Nah ini 50 km untuk alat berat, 60 km untuk truk sama bus, dan 70 km untuk kendaraan umum biasa, sedan, pickup, dan motor. Jadi ya saya patuhi aja. Nah ini, soalnya ini tulisannya, kecepatan kendaraan Anda dimonitor radar kecepatan. Jadi kalau misalnya kita ngelanggar, ya itu kena warning. Warningnya gimana? Biasanya ada peneguran dari pegawai, dan biasanya ya, tapi biasanya sih jarang sih sampai ada yang kena warning sampai gitu, ditegur gitu, tegur terus-terusan. Soalnya ya orang-orangnya patuh semua. Nah ini bro, yang saya bilang tadi, kalau San Mori biasanya bro semua pada ke kota besar, itu pada ke pusat kota, pada tempat nongkrong. Nah, saya ngajak bro nih lewatin hutan. Jadi ada jalan di tengah hutan, mulus, lihat deh bro. No, mulus, sepi, tapi nggak bisa ngebut. Tuh, maksimalnya 70 ya. Kalau di motor ini ya 75 lah, masih oke, karena kan deviasi tadi saya bilang. Terus keunikan jalan ini sering dilewatin sama hewan-hewan liar kayak tapir, biawak, terus ya hewan-hewan liar. Mungkin kalau di Australia itu kayak kanguru lewat gitu ya, tapi kalau di sini ya itu. Nah ini sawit semua tuh kanan. Sepi kan jalannya bro. Rasanya pengen narik ngegas, nyoba top speed, tapi ya harus dipatuhi. Oh iya, ngomongin top speed, saya pernah nyobain, tapi belum sampai top speed banget sih. Waktu itu saya nyobain di Gigi 5, itu kecepatan maksimalnya 120, belum red line, itu masih di 10.000 RPM 10.000, itu udah 120. Nggak ngelanjut Gigi 6 soalnya udah ngeri banget anginnya. Saya emang nggak biasa ngebut, mungkin yang nggak seneng juga ngebut, lebih seneng nyantai kayak gini, nikmatin pemandangan kanan kiri. Dan itu juga yang menjadi alasan saya membeli Nazuma ini. Saya nggak nyari kebut-kebutan, nggak nyari top speed. Saya lebih nyari kenyamanan berkendara. Nyaman banget nih naik Inazuma ini. Rasanya kalau udah naik motor ini susah rasanya mau turun, pengennya riding terus. Nah ini sepi banget kan bro, dari tadi cuma ketemu motor satu. Tuh hutan, kebun sawit. Biasanya saya kalau ke Minas itu sukanya riding kan, terus ngetem di satu tempat, terus olahraga biasanya jogging, renang, biliar, terus hiking, trekking. Tapi hari ini nggak ada teman. Sedih. Nggak sih, ya mungkin pada sibuk semua. Jadi ya udah, saya sendiri aja riding San Mori. Oh ya bro, mungkin kemarin saya udah ngasih video review sekilas tentang motor ini, tapi nggak di atas motor. Nah kali ini saya mau nge-review di atas motor. Motor yang saya pakai ini Suzuki Inazuma 250cc 2 silinder. Konfigurasi mesinnya SOHC.
Em, saya mau bicara dari segi fisik dulu ya mungkin ya. Nah ini kalau bro bisa lihat nih posisinya tegak banget di tangan saya tuh, tegak banget, nyantai, nggak bikin capek, berjam-jam pun bawa motor ini nggak capek. Terus tuh ini spionnya lebar, visibilitasnya baik banget ke belakang, saya suka. Terus mesinnya ini bro, halus banget, halus, bener-bener minim vibrasi. Ini motor yang sejauh ini saya rasakan sangat nyaman, nggak kerasa bukan nggak kerasa, kerasa dikit banget getarannya. Dulu saya punya punya motor Honda Tiger, itu kasar banget rasanya. Senjana ini saya ngerasa, halus banget. Dan yang saya suka lagi dari segi mesinnya, ini halus banget. Artinya torsinya merata di tiap RPM. Dan untuk mencapai torsi tertentu, torsi yang tinggi itu nggak perlu RPM yang tinggi. Jadi nyaman banget, nggak perlu sering gonta-ganti gigi, gonta-ganti persneling. Jadi ya udah, bahkan dari gigi 3 pun dari 0 bisa, 0 sampai maju itu bisa gigi 3 tanpa ngadat-ngadat. Apalagi tanjakan curam, saya pernah nyoba pakai gigi 6, itu masih narik bro, narik banget. Jadi ya itu torsinya badak mungkin ini, tapi enak banget, halus. Gimana ya maksudnya, susah jelasinnya. Ini bukan kayak motor big single itu kayak Tiger gitu kan, torsinya bener-bener ngejambak, maksudnya kayak nyut gitu, kayak ya harus ngerasain sendiri sih sebenarnya. Tapi kalau Inazuma ini dia narik tapi dia linear, artinya halus, narik secara halus tapi enak banget. Wah susah banget jelasinnya, tapi ya gitu, harus bro cobain sendiri. Nah ini bro, sawit kanan kiri hutan kan. beda sama San Mori yang bro lakuin. Nah ini ada acara apa ini? Wow, banyak mobil. Ini biasanya ada acara kayak komunitas gitu, mereka bikin masuk ke dalam kebun-kebun sawit, itu ada trekking, ada lari sama jalan trekking gitu. Tuh bro, jalanan lengang. Rasanya pengen ngegas, nyari top speed, tapi ya udahlah, kita nggak bisa apa-apa, dipatuhin aja kecepatannya. Tadi kayaknya ada Harley lewat ya. Mudah-mudahan kerekam. Siapa ya? Ini masih hutan, sepi kan? Dan biasanya kalau Rumbai Camp ke Minas Camp lewat jalan bypass ini 15 menitan bro. Dan terstandar seperti itu, soalnya kan kecepatannya maksimal dibatasi 70. Jadi kalau misalnya nanti di depan ada pemeriksaan lagi. Kalau mobil biasanya dikasih speed ticket. Dari di gate yang tadi sebelumnya itu dikasih speed ticket. Itu buat mantau apakah kita overspeed atau enggak. Kalau misalnya lebih dari lebih cepat, maksudnya dari 13 menit, itu berarti overspeed, bisa kena warning.
sawit, sawit. Mungkin pemandangan kayak gini kalau di Jawa nggak ada ya. Kalau di Jawa itu kan banyaknya pohon-pohon hutan jati. Kalau di sini sawit. Ya karena memang komoditas, salah satu komoditas utama Riau itu ya ini sawit. Dan mengapa sering terjadi asap? Nah itu karena banyaknya pembakaran lahan. Soalnya mereka mau buka lahan sawit baru, jadi hutan-hutan itu dibakar buat buka lahan sawit baru. Dan itulah menjadi penyakit Riau tiap tahun. Oke, ini tanjakan gigi 5 tuh saya masih narik. Oh iya bro, mengapa saya milih motor ini 250cc ini dibanding pesaingnya kayak MT25, Kawasaki Z250? Ntar saya jelasin deh, ntar lagi soal pemeriksaan pemeriksaan polisi, pemeriksaan security-nya. Enak banget cuacanya ini, cerah, sejuk, anginnya kuat. Ixora, dari Ixora. Itu apa Ki? Suzuki. Inazuma. Ya, Itu namanya. Iya. Besar ya, berapa cc nih? 250 bang. 250. Banyak yang salah sangka memang. Iya, aku pikir 500. Nggak nyampe lah. Suzuki ini, Suzuki bang. 2100 nih. Nggak, itu Oh, untuk olinya tuh. Berapa cc-nya? 250 cuman. 250. Iya. Manuel Inazuma. Iya. Ya, Bos. Ayolah. Makasih, Bang. Iya bang. Bos. Yuk. Tuh kan ditanyain lagi kan. Berapa cc bos? Dikira 500, ya Allah. 250 bro. Itu enaknya bro, punya motor yang jarang ditemuin, yang langka, tapi bodinya gede banget. Nah itu saya suka jadinya Inazuma. Itu kan bro, kebukti yang saya bilang di review sebelumnya, kalau motor ini sering banyak banget yang nanyain berapa cc? Kira 500. Tadi malah abang yang ngira 2100. Mungkin dia ngelihat tulisan di bawah 2100 mili, itu kan buat kapasitas olinya, bukan mesin cc-nya bro. Ya udah nggak apa-apa. Oke, tadi gate pemeriksaan pertama sebelum masuk camp. Nanti ada yang kedua lagi. Nah ini jalan perlintasan perempatan antara jalan lintas sama jalan perusahaan, jadi harus hati-hati karena sering banyak yang ngebut. Tuh truk ngeri banget, harus hati-hati. Oke. Masuk ke gate kedua, gate pemeriksaan kedua. Ya semuanya torsinya gila sih, gigi 2 nya bisa sampai 80 loh.
Kalau sampai red line ya dipaksain, tadi sampai 71 tadi udah masih di 9.000 rpm. Nah ini kita ada mulai masuk Minas komplek. Ini kanan kiri, nah itu oil field semua. Nah itu, jadi kan perusahaan Chevron ini kan bergeraknya di bidang migas ya, minyak bumi. Jadi itu di sini banyak lapangan buat ya oil fieldnya, buat ngambil minyak buminya. Nah itu kan dari tadi hutan kan bro, kanan kiri enak kan ngeliatnya, hijau semua. Mungkin kalau di kota besar kan kanan kiri gedung, motor, mobil, macet. Kalau di sini enggak bro, enak banget di sini. Sebenarnya ini saya kesiangan ya, San Morinya tadi sebenarnya pengen jam 7. Cuma ya itu masih siap-siap tadi. Akhirnya jam 8 baru berangkat. Nah, kita udah masuk. Nah itu PT Chevron Pacific Indonesia Minas. Ini dia udah mulai masuk kompleks. Tetap hutan. Dan kembali lagi, kalau di dalam kompleks maksimalnya 40 km per jam. Mungkin saya mau sarapan dulu kali ya, baru keliling-keliling. Jadi kalau nah itu lihat tuh bro, pipa-pipanya ini, pipa air panas ini, pipa air panas dari gas bumi buat air panas. Wah ngebutnya, nggak boleh ngebut bro, tepuk lo. Ngebut banget tuh orang. Bang. Ya udah nyampe kompleks Minas Camp. Sarapan dulu atau keliling dulu ya? Mungkin keliling dulu aja kali ya, biar nggak panas nanti. Saya juga belum terlalu lapar. Oke, belok kanan. Oh, nggak, lurus aja deh. Nah, lurus aja. Nah, itu di depan itu ada tuh kayak pembangkit listrik sendiri. Jadi namanya PGNT, Power Generation and Transmission. Jadi perusahaan Chevron ini punya pembangkit listrik sendiri. Jadi kalau misalnya di luar PLN mati, di dalam perumahan nggak mati. Nih, PGNT Power Plant Operation Minas. Tuh, dia punya ini sendiri, pembangkit listrik sendiri. Nah itu yang hitam itu buat nampung minyak atau air atau gas bumi kalau nggak salah, tapi itu minyak sepertinya, minyak mentah dari perut bumi itu dia situ. Nah ini pertigaan, kalau ke kiri buat sarapan, tapi saya kanan dulu aja deh buat keliling dulu. Nah ini kantor-kantornya
kantor Raja Wali. Jadi ada kantor, ada lapangan. Ini kantor. Oh, ada orang jogging. Tetap kecepatannya 40 km per jam dibatasi maksimal. Saya senang banget ke Minas ini, nggak tahu kenapa. Soalnya dari kecil saya dulu di sini. Sampai saya SMA, ya SMA. Tuh, enak banget suasananya. Sepi, terus hijau, nyaman. Nah ini namanya Golden Barrel Club, GBC, buat acara-acara. Ini kantor sekarang, dulu nih library, perpustakaan. Mungkin saya lewat kiri aja kali ya. Saya keliling satu-satu deh. Ini kompleks Elang namanya tuh, kompleks Elang. Sepi. Jadi Chevron itu kalau di Sumatera ada beberapa tempat, beberapa distrik, ada Minas, Rumbai, Duri, Dumai, sama di Bangko kalau nggak salah. Dan yang paling besar itu di Rumbai deh, Rumbai sama Duri. Kalau Minas ini dulu pusat ininya apa sih, banyak oil field, jadi pusat lapangan minyaknya. Dulu rame Minas ini, tapi sekarang mulai sepi karena katanya memang sengaja dikosongin. Gak tahu kenapa, tapi isunya sih gara-gara harga minyak dunia kan inflasi tuh anjlok, jadi otomatis operasional perusahaan juga harus disesuaikan. Jadi banyak yang, nah ini kayak gini, ini golf field, ini fasilitasnya dulu terawat banget. Nah sekarang sejak isunya harga minyak itu inflasi, nah ini jadi nggak kerawat gini tuh, ilalang di mana-mana, tinggi banget tuh. Itu dulu bagus banget padahal. Gitu bro. Tapi rumah-rumah pun sekarang udah loh jadi accommodation semua. Mungkin beberapa aja nih yang rumah-rumah pegawai. Nah ini sisanya ya gitulah. Zaman dulu saya masih kecil, rame banget, enak dulu ini. Oke, keluar camp dulu, keluar camp kompleks One. Sekarang saya mau ke arah swimming pool. Saya seneng banget keliling Minas ini, nggak tahu kenapa. Apa ya? Kayak langsung flashback gitu masa kecil, nostalgia. Kalau rumah saya yang sekarang kan di Rumbai. Dulu saya pernah di Minas, nanti saya tunjukin di rumah saya yang di Minas. Nah, juga kantor. Kanan kiri hutan. Jadi kompleks ini ya, housing kompleks ini dia rumah dikelilingi hutan, atau hutan mengelilingi, atau rumah yang mengelilingi hutan, ya antara dua itulah. Jadi pokoknya di sini sering lah banyak masih monyet-monyet keliaran. Dulu sering ada beruang, harimau juga pernah. Nah ini fasilitasnya nih, ini juga ada fasilitas basketball nih, semua gratis, nggak dipungut biaya. Tapi ya ini sejak operasionalnya mulai disesuaikan, jadi mulai ya gini. Nah ini swimming pool, bowling, sama fitness. Biasanya saya di sini sering parkir motor di sini, terus olahraga deh sama kawan-kawan. Tapi hari ini nggak dulu. Nih bowling and fitness Minas. Nah ini golf fieldnya. Dulu besar banget nih golf fieldnya. Tuh. Sekarang jadi kayak hutan. Nah
karena udah jadi kayak hutan gini, udah kayak belantara gini Goldfieldnya. Jadi beberapa minggu lalu saya dan kawan-kawan itu sampai trekking di sini. Hiking, seru sih, seru banget. Tuh bro, sepi banget kan? San Mori-nya di sini aja, nggak ke tempat rame. Lebih enak di sini kan bro. San Mori-nya nuansa baru, suasana baru, bukan gedung-gedung tapi hutan. Dan kalau beruntung ketemu hewan-hewan. Oke, masuk kompleks apel. Dulu saya pernah juga tinggal di kompleks ini. Ntar saya tunjukin rumah saya. Nih baru ketemu satu motor di dalam kompleks. Yes, good. Tuh bro, hutan kan? Hutan semua. Tuh suaranya juga. Nah, kalau bro bisa dengar suara jangkrik, suara hutannya, masih alami bro. Enak banget. Nah ini saya mau nunjukin rumah saya dulu, sempet di komplek ini. Tuh hutan bro. Seru kan? Inilah Sumatera bro, hutan semua. Rumahnya kosong. Rumah, belakangnya hutan. Jadi nggak kaget kalau pekarangan rumah kita tiba-tiba udah diobrak-abrik sama monyet, sama babi hutan. Ya itu udah biasa di sini. Oh kadang jemuran sering diambil sama monyet tuh. Oke, saya tunjukin rumah saya dulu ya. Dulu pernah sampai SD kalau nggak salah saya di komplek ini. SMP kelas 1. Dulu sering main di sini, manjat ini tuh. Nih. Nah, rumah saya itu nomor 360 mana ya? Nah, ini dulu rumah saya. Sekarang ya itu udah. Tuh belakangnya hutan tuh, bro. Hutan liar. Oke, kita keluar kompleks apel. Mau kemana dulu ya? Mungkin melihat sekolah dulu ya, sekolah saya dulu. Bro, nyaman banget suasananya. Sepi, baru satu mobil tuh saya ketemuin. Nah itu, ini anak-anak dari luar komplek nih biasanya main. Pada ngeliatin ngapain, bingung ya. Oh iya, ntar saya juga bakal bikin video tutorial cara pasang action cam di helm seperti yang saya pakai ini. Gimana penempatannya, terus posisi kamera yang bagus gimana, alat-alatnya apa aja. Ntar saya bakal bikin video tentang cara masang action cam ini. Sepi, hutan lagi kiri kanan hutan. Nah ini kompleks angsa, saya lewatin aja soalnya nggak banyak di sini, nggak banyak rumahnya. Oke.
Nah, saya tunjukin nih dulu SMP saya. Nih, sekarang jadi SD. Ini dulu SMP. Oh, dikunci, nggak jadi masuk deh. Nah, ini tenis court. Sepi, aduh, padahal ini gratis loh fasilitasnya. Gratis semuanya, fasilitas dalam komplek ini buat pegawai semua gratis, tapi aduh ya itu nggak pernah dipakai. Nah, ini kompleks Bangau. Nah, ini salah dulu rumahnya Bro Ifat, itu teman saya, San Mori saya biasanya. Dia dulu tinggal di sini. Saya tunjukin sekalian deh. Rumahnya 130. Ini dulu rumahnya. Sekarang udah kosong, dikosongin kayaknya nih. Tuh kosong semua. Kayaknya bisnis saya langsung di sarapan aja deh, lapar dan ya inilah kompleksnya bro. Mudah-mudahan San Mori-nya kali ini menyenangkan buat dilihat vlognya ini, walaupun ya kanan kiri hutan semua yang belum lihat ya paling nggak nuansa baru kan. Oke, sekarang saya mau langsung ke tempat makan aja, kayaknya lapar udah. Nah, itu saya tunjukin juga nih turunan yang saya senengin dari kecil. Ini, dulu seneng banget naik sepeda laut sini. Turun kenceng itu dulu. Tapi pas naik di atas itu, waduh, sengsara ya Allah, sengsaranya. Capek bro waktu naiknya. Oke bro, mungkin videonya sekian dulu nih, saya udah deket tempat makan soalnya. Jangan lupa share, komen, subscribe video saya. Tunggu video saya selanjutnya, oke? Bye bye.